Hola, welcome back to Ijong Podcast. Oke, gue mau nyapa-nyapa dulu buat semuanya. Mudah-mudahan kalian baik-baik aja dan sehat selalu di bulan Ramadan ini. Selalu penuh kesucian dalam beribadah dan gue selalu berterima kasih kepada kalian yang mau mendengarkan Ijong Podcast. Oke, ini udah masuk jam setengah 3 pagi, waktunya sahur. Jadi sorry ya kalau ada kedengaran suara-suara orang ngomong sahur, sahur ya karena udah sahur. Karena gue dari tadi jam 9 malam udah nggak bisa tidur dan gue lagi berpikir ngapain ya. Terus tiba-tiba dapet tema buat bikin podcast. Akhirnya ya udahlah, gue lanjut nih bikin podcast dibandingin gue gabut nggak jelas. Mendingan gue ceritain tentang cerita di lingkungan hidup ataupun dokumenter gue. Sebelum masuk ke cerita utama, gue bener-bener kayak bingung gitu, kayak ketawa aja gitu. Eh, Semenjak gue puasa ya, ini ngomongin tentang puasa, gue tuh bener-bener kayak gue tidak bisa hidup tanpa buku. Ya, kenapa? Menurut kalian aneh, tapi menurut gue itu wajar kalau gue ya, karena gue adalah tipikal yang suka nulis. Entah apapun karya sastra, puisi, itu selalu gue ditemani sama buku kecil atau catatan kecil gue untuk bercerita. Dan sampai beberapa bulan, ya hingga bertahun-tahun yang lalu malah gue ingat, itu tuh gue puasa kalau nggak bisa tidur ya, sebelum gue mengerti tentang podcast atau cerita dokumenter pribadi, gue tuh banyak nulis di buku catatan kecil. Gue adalah tipikal yang mengapresiasikan sesuatu lewat tulis juga. Jadi istilahnya imajinasi gue jalan lewat tulis. Itu gue bener-bener bisa ngerangkai kata lewat tulisan dibandingin gue berbicara kepada orang lain yang gak gue kenal gitu. Ataupun yang gue kenal, bahkan sahabat, gue berbicara banyak, enggak sih, gue lebih kebanyakan nulis gitu. Jadi kalau temen-temen gue tahu gue nulis, itu semua tentang pribadi gue, itu habis sumpah, bisa mampus gue kalau ketahuan. Makanya ya itu buat catatan gue aja, tapi yang tahu ini cuma gue sama pasangan gue yang sekarang gitu. Gue emang tipikal yang suka banget nulis, apalagi kalau di tengah malam pas mau sahur ya, pas puasa, itu adalah hal yang paling enak dibandingkan hari-hari biasa menurut gue, karena banyak banget kisah cerita yang bisa gue bagikan. Entah itu puisi, gue kebanyakan cerita itu based on dari story-story gue sebelumnya atau cerita-cerita gue ngapain aja gue bikin puisi. Terus lagi berantem sama pasangan gue jadi puisi, kayak gitulah pokoknya. Itu hal yang lucu sih, jarang orang ngelakuin menurut gue ya, karena orang dengan segudang aktivitas niat banget nulis buku gitu. Ya termasuk gue agak sedikit aneh menurut orang-orang pasti, karena udah banyak aktivitas tapi lu ngelakuin bikin puisi buat apa, atau dibikin cerita di buku buat apa, Bray? Mending lu lakuin sesuatu, atau lu tidur istirahat daripada lu sakit. Nah, disinilah bedanya gue. Udah tahu gue sakit, gue tuh bebel dibilangin. Udah tahu nanti sakit, gue adalah orang yang lemah terhadap rentan penyakit, tapi gue tetap ngelakuin cerita, nulis, begadang sampai pagi, entah buat apa, tapi ada benefitnya kalau menurut gue. Karena dengan nulis atau bikin sesuatu di malam hari gue nggak tidur, itu salah satu cara gue kreatif. Dibedain dari pagi gue yang kerja ya, kalau kerja sih udah emang rutinitas. Kalau ini kalau malam gini emang bisa dibilang gue pengen ngapresiasi kreatif gue. Ya seperti itu sih sebenarnya. Makanya gue tuh tipikal orang yang kayak kalau nggak nulis, lagi ada kehebohan apa di diri gue, agak kurang serp gitu. Makanya kayak pagi ini nih gue bingung gitu, mau tidur juga nggak enak gitu, males gitu, karena nggak tahu, nggak bisa tidur aja gitu. Dan gue harus mengapresiasikannya, bikin kreatif ya bikin podcast, dan pas banget lagi ada tema. Oke, ngomong-ngomong soal tema, kali ini tema gue adalah tentang percaya
ataupun bisa orang bilang kepercayaan. Kenapa gue bikin itu? Karena ini kayak cerita lingkungan sekitar gue dan dokumenter gue. Banyak orang yang gue percaya tapi malah mereka nggak bisa dipercaya, dan gue dipercaya orang lain tapi gue nggak bisa megang amanah kepercayaan itu. Ya, cerita itu gue lampiaskan di podcast ini, dan mudah-mudahan kalian terus mau dengerin. Oke, stay tune terus di Ijong Podcast. Tentang percaya, tentu gue yakin lo semua pasti percaya sama orang, sama kebenaran, sama apapun yang lo pikirin. Tapi terkadang kepercayaan itu suka disalahgunakan. Gila, gue gak habis pikir sih, Bray. Banyak banget orang yang udah kita percaya tapi ngianatin. Gue merasa banyak banget yang gue pikirin untuk percaya sama orang lain, bahkan teman dekat gue sendiri, itu ternyata dia bohong juga, Bray, ke gue. Gak bisa dipercaya lah istilahnya. Padahal kurang percaya apa gue ke dia? Setiap omongan atau perkataan dia selalu gue anggap itu sebagai sebuah kebenaran gitu, sebagai salah satu yang gue anggap itu memang ucapan jujur dari dia. Tapi ternyata setelah gua perdalamin, omongan dia omongan belakang, omongan palsu. Bahkan kepercayaan itu juga penting loh dalam sebuah hubungan. Kali ini gua bakal bahas satu-satu ya tentang cerita gue mengenai kepercayaan ataupun percaya. Gue mulai dari temen. Yap, temen gue itu adalah tipikal bermacam-macam, pasti. Yang denger juga tau lah, punya temen berbagai macam. Dari baik, dari buruk, dari benar-benar buruk jadi baik, dari benar-benar baik jadi buruk. Pasti banyak macam ya. Tapi yang gue ambil pasti bahwa semua orang itu dilahirkan adalah sebagai orang yang jujur, dan semua orang itu dilahirkan untuk menjadi orang yang percaya kepada orang lain. Semua itu pasti. Dan gue ngerasa gue harus melakukan hal something yang dilandaskan atas dasar percaya. Pastilah semua orang pun pingin jadi orang yang dipercayain sama orang lain. Jadi ceritanya gue mulai di saat gue masih sekolah. Gue udah mulai merasa di saat gue sekolah tuh banyak orang yang gak jujur, banyak orang yang bohong. Dan itulah yang menjadikan gue bahwa kebohongan atau gak dipercaya sama orang lain itu tuh hal yang biasa gitu, hal yang lumrah. Bahkan temen gue sempat waktu itu bilang ke gue,
yang bener-bener gue ingat banget sampai sekarang adalah waktu itu ceritanya gue pingin remedial nilai gue waktu pas UAS SMA, yang seharusnya gue remedial bareng dia di sekolah. Waktu itu dia janjian sama gue pagi, karena remedial itu mulai jam 8:30 di hari Sabtu. Dan awalnya pembicaraannya seperti ini. Dia berkata ke gue, "Oi, nanti ada remedial ya buat nambah nilai kita." Terus gue tanya dong, hari apa? Hari Sabtu. Tapi ya nanti gue yang tanya lagi ke gurunya, karena kata gurunya itu mulai 8:30. Terus gue bilang kan, oke, ya udah, ntar kabarin gue aja gitu. Oke, itu mulai dia berbicara ke gue di hari Jumat, dan besok itu hari Sabtu. Makanya at least gue percaya aja, gue nggak ada tahu tentang apapun. Singkat cerita, itu adalah Sabtu pagi, 5:30 pagi. Gue ngechat temen gue ini, gue nanya, "Bray, gimana? Jadi ke sekolah kita remedial?" Terus dia bilang, "Oh ya udah, duluan nih ke sekolah." Tag gurunya bilang, "Kalau lu tuh udah hadir, atau enggak lu datang ke ruang gurunya aja sekalian, bilang lu udah hadir." Di situ gue langsung OTW, dan gue oke aja gitu, nggak ada perasaan dia bohong atau apa ya, ataupun dia nggak ada yang diomongin gitu loh. Dan akhirnya sama sekali itu berjalan biasa aja, udah kayak orang biasa aja gitu. Dan gue datang ke sekolah sekitar 8:30, karena menurut ceritanya yang sebelumnya dia bilang 8:30. Gue nyampe sekolah, gue duduk deket ruang guru karena emang belum dapat kelas. Itu gue menunggu hingga jam 12 siang, dari jam 8:30 pagi. At least itu udah terlalu lama. Apa yang gue lakuin pasti lu pada nanya kan? Ya, yang gue lakuin adalah ngechat dia. Dan gue emang belum berani ngechat gurunya, karena kan yang waktu itu ngobrol sama gurunya dia. Terus singkat cerita, gue ke ruang guru, nggak ada guru. Akhirnya gue ketemu bagian office boy atau tukang bersih-bersih. Gue nanya, "Pak, mau nanya dong, ada guru yang masuk nggak ya di ruang guru hari Sabtu ini?" Terus dia jawab, "Wah, gak ada dek, ini kan hari Sabtu, libur." Terus at least gue tanya dong, "Iya sih pak, memang libur, tapi kan saya mau remedial, katanya ada guru saya masuk." Terus tukang bersih-bersihnya, "Waduh, saya kurang tahu dek, coba tanya bagian TU atau bagian akademik aja," katanya. At least gue langsung ke akademik, dan gue lihat akademik kosong. Gue juga nggak tahu harus ke siapa lagi gitu. Kata tukang bersih-bersih ke akademik, gue ke akademik kosong. Dan akhirnya gue ngechat, nggak dibales. Dan terakhir bener-bener gue telepon temen gue, dan diangkat. Itu ditelepon jam 1:30 siang kalau nggak salah. 1:30 siang gue telepon, diangkat, dan itu suasananya rame banget. Terus gue tanya kan, "Bray, lu nggak ke sekolah? Katanya remedial." Terus gila lu, dia dengan gampangnya ngomong gini Bray ke gue, "Oh iya, lupa gue ngabarin, kalau hari ini tuh ternyata diundur remedialnya jadi hari Sabtu depan." Oh, anjir, gue di situ kesel dong Bray. Gila, gue percaya loh sama dia, gue bener-bener percaya bahwa nanti ada remedial. Gue at least gue datang ke sekolah, gue udah izin sama orang tua gue bener-bener mau remedial buat nilai gue. Dan ternyata itu nggak ada remedial, itu emang minggu depan. Dan dia bener-bener nggak ngabarin gue. Anjir, gue sumpah gue udah percaya banget. Dan di situ gue bener-bener kayak,
gue masih baik dan cuman oke, ya udah deh, thank you ya infonya. Ya ya ya, sorry gitu. Anjir, cuman gitu doang jawaban dia. Kemana aja selama ini anjing? Anjing lebay gue. Maksud gue kemana aja anjir dia selama beberapa jam itu. Gue nungguin loh, dia bener-bener gak ada jawaban. Wah anjir, jahat banget sih sumpah. Itu hal terjahat, itu yang gue inget banget sampai sekarang. Ada ya orang kayak gitu loh. Gue mati-matian ke sekolah demi nilai gue, tapi dia nggak ada, bener-bener gak ada sama sekali. Istilahnya ngabarin lah kalau emang nggak jadi gitu loh. Gue udah nungguin dia sumpah. Wah anjir anjir, itu zaman SMA. Terus waktu itu pas kuliah pun gue sempet percaya sama orang, dan orang itu bikin gue gak percaya lagi sama dia. Jadi gini, waktu itu ada acara UKM. Jadi ada acara pensi kalau di SMA. Kalau di UKM gue itu namanya Fair Artist Composition, ya, FAC, FAC. Nah, di situ acara itu ngedatangin ya artis indie. Gue seingat gue 10 to 5 kalau nggak salah di kampus gue. Nah, itu gue dibikin per divisi. Gue bagian divisi perkap dan dokumentasi. Gue bagian ketua yang ngebantuin atau ngerekap anak-anak yang bagian perkap dan dokumentasi. Singkat cerita, di situ ada temen gue yang memang dekat sama gue di divisi itu, dan sebelumnya gue dapat mandat atau dapat amanah dari senior gue untuk datang ke gedung serbaguna atau GSG di kampus gue untuk menyiapkan peralatan ataupun perlengkapan audiens atau penonton, dan menyiapkan seperti konsumsi yang udah diberikan oleh tim divisi konsumsi. Nah, di situ gue sama teman gue yang awalnya gue percaya, gue ngobrol sama dia, Bray, nanti kita disuruh ini gitu. Terus dia bilang, oh oke, yuk kui, kata dia. Dan di situ pun gue percaya banget, sumpah gue percaya, karena dia bisa ngeorganisir teman-teman dia juga buat bantuin gue, karena satu tim kan, satu divisi rekap sama dokumentasi. Kemudian gue ke GSG atau gedung serbaguna itu, gue coba buat menata peralatan dan perlengkapan bangku, meja untuk pendaftaran tamu, terus kemudian alat-alat seperti kayak mading buat berfoto dan lain-lain, background. Terus habis itu ada apa lagi ya, seingat gua tuh ada poster, ya pokoknya macem-macem lah. Nah di situ gua datang duluan karena kan yang asli kan gua ketuanya, jadi harus duluan kan. Dan gue udah calling temen gue pas di kosan itu, Bro nanti datang jam segini ya, gue butuh bantuan lu, kata abang juga. Nah abang itu maksudnya senior gue. Kata abang juga, kita harus datang segini, nanti lu organisir teman-teman aja, bilang suruh datang jam berapa, tapi kita dulu aja. Oke, kata dia. Terus gue bilang kan, yaudah gue duluan dulu, ntar kalau gue udah nyampe sana gue kabarin lu. Gue bilang gitu. Oke, sip, kata dia. Kemudian gue udah nyampe sana, gue udah nyampe di tempat, gue ngecek peralatan, perlengkapan semua udah fix ada, tinggal dipasang. At least gue nggak mungkin kerja sendirian dong, bray, berat pasti kalau kerja sendirian, makanya gue bawa teman. Nah di situ gue calling dong dia sebagai teman gue yang paling deket di divisi itu, karena sisanya itu adalah adik kelas yang memang dia baru pada masuk dan kurang kenal sama gue, karena gue biasanya kalau
di UKM gue kalau ketua itu kebanyakan acara, jadi kurang mengorganisir adik-adik kelasnya, dan ada bagian wakil ketua yang biasanya organisir adik kelasnya. Nah, singkat cerita, gue calling dia itu kalau nggak salah jam 8 pagi. Gue calling, acara itu mulai jam 7 sore. Sorry, jam 5 sore, jam 7 sore. 7 sore mana ada bre, jam 5 sore. Terus setelah gue calling itu bener-bener gak diangkat, anjir, gak diangkat, gak ada kabar. Gue pun mau datang ke kosannya pun serba salah. Gue masa ninggalin perkap, dan itu gue udah udah dituntut buat menunggu peralatan itu, soalnya nggak ada lagi yang nunggu selain gue, karena kan sisanya anak-anaknya sibuk yang lain, divisi lain kan udah punya kesibukan sendiri-sendiri gitu, jadi sisa gue doang. Nah, di situ gue udah siapin semuanya. Gue telepon gak diangkat, gue mau datang ke kosan bingung karena perlengkapan gue yang megang. Dan akhirnya beberapa saat kemudian telepon tuh diangkat. Tapi bukan temen gue itu, bukan wakil ketua gue itu yang ngomong. Yang ngomong adalah pacarnya. Gue itu di situ masih, ya belum ada perasaan kayak dia bohong nih atau dia kemana nih, belum, karena kan gue masih positive thinking, karena menurut gue mungkin dia lagi siap-siap sama pacarnya kesini, mungkin pacarnya juga entah mau ada UKM atau entah ada mau belajar bersama, gue nggak tahu. Gue positive thinking. Terus gue tanya ke pacarnya, si Andy kemana? Terus dia ngomong, oh ada nih si Andy lagi mandi katanya. Terus gue tanya kan, kapan Andy mau ke GSG? Soalnya gue udah siap nih peralatan sama perkap. Terus ceweknya balik nanya, GSG? Ngapain ke GSG? Dia gak ada ngomong apa-apa hari ini, gue jalan sama dia, gue mau nonton. Wah anjir, gue langsung kayak, itu udah kesel, bete, sedih, campur aduk bray. Sumpah gue tuh orangnya kalau udah percaya, bener-bener percaya, gue bener-bener ngeharapin orangnya gitu. Salahnya gue adalah negatifnya, gue kalau udah percaya mengharapkan orang itu. Dan itu bener-bener parah banget. Gila, dia bener-bener sama sekali gak jujur sama gue. Entah apa maksudnya, gue gak mau tahu. Yang penting intinya adalah dia harus datang gitu loh, udah tugasnya gitu loh, maksud gue. Dan dia sama sekali gak datang, sumpah dia gak ada sama sekali datang. Dan di situ gue bilang sama ceweknya itu, oh gitu, soalnya dia bilang mau datang karena emang dia ditugasin buat UKM ini. Kok Sandy nggak ngomong ya, kata ceweknya. Wah, gue kurang tahu, gue bilang gitu, harusnya dia datang loh. Gue sampai keselnya sampai bilang gini, waduh, lain kali lu harus hati-hati tuh sama cowok kayak gitu, nggak jujur. Gue diem dong pas udah ngomong kayak gitu, soalnya gue kayak mikir, anjing, gue ngapain ngomong gitu, itu kan nggak pantas, tapi ya udahlah gitu. Terus dan gue matiin telepon, saking keselnya pun udah gue matiin telepon. Terus ya udah, itu gue berusaha sendiri, gue organisir adik kelas gue yang gak gue kenal, gue tanya-tanya nama tim lain, karena kan pasti satu tim itu pasti ada yang kenal juga lah dengan tim lain adik kelas itu. Gue tanya sama divisi konsumsi waktu itu yang ada, gue tanya adik kelasnya kenal sama ini, sama ini, sama ini. Gue punya daftar list teman-teman gue gitu. Nah itu ya udah, gue coba buat ngobrol, dan akhirnya teman-teman gue datang, ada kelas ngebantuin gue. Alhamdulillahnya itu fix, acara sempurna, kelar tanpa dia. Dan akhirnya pas ditanya sama kakak tingkat, lu kerja sendiri atau sama adik kelas? Ada kok, sama adik kelas semuanya, gue bilang gitu. Terus si abang nanya kakak tingkat gue, yakin lu semuanya? Katanya ada yang gak datang. Terus gue kaget kan, si abang tau dari mana anjir, gue bilangnya. Terus gue diam. Terus si abangnya ngomong langsung ke gue pas gue diam itu,
udah nggak usah pura-pura, gue tahu wakil lu nggak datang kan, sibuk sendiri kan. Terus gue diam aja dan gue mikir kayak anjir, Tuhan tuh maha benar gitu, Tuhan tuh maha adil. Di situ bener-bener kayak ya udah, bener-bener nunjukin gitu sosok asli seseorang yang gue udah percaya tapi dihilangkan kepercayaan itu. Dan akhirnya kata abangnya gini, ya udah next time nya dia nggak akan gue pakai lagi deh, gue tuh kayak ini nggak jelas dan nggak bisa dipercaya. Wah anjir, gue langsung kayak wow, fantastis sih. Sampai si abang yang ngomong kayak gitu berarti kan parah banget gitu loh. Dan itu pas pertemanan gue di SMA dan kuliah. Dan karena hal tersebut banyak beberapa kali gue juga kena bohong dan gue lupa apapun itu bohongnya. Dan gue juga lupa karena terlalu banyak orang-orang bohong di sekitar gue. Dan akhirnya hidup gue di lingkungan seperti itu dan ya gue nggak jauh hidup ataupun berkembang seperti itu. Kisah nyata gue ini benar-benar terjadi sama diri gue. Bahkan yang ngedengerin mungkin pernah berbohong juga, entah buat kebaikan atau entah apa. Tapi di sini gue benar-benar mengungkapin mana yang gue jujur, mana yang bisa gue dipercaya, mana yang gue bohong. Kali ini cerita gue adalah gue bohong sama temen gue. Jadi ceritanya adalah waktu itu lagi ujian kuis, kalau di kuliah gue namanya, kalau mungkin SMA orang ngomongin ujian ya. Kuis itu diadakan di gedung kampus gue. Dan waktu itu kuisnya itu kuis kalkulus, gue ingat kalkulus. Terus pas udah mulai masuk kelas, pas banget di situ dibagiin lah tugas. Dan sebelumnya teman gue ngomong ke gue, oi nanti bareng-bareng ya ngerjainnya, soalnya gue nggak bisa, dan anyway pun gue percaya kok lu pasti bisa ngerjain itu, kata dia gitu. Dan at least gue cuman iya aja gitu. Dan singkat cerita ternyata soal yang kalkulus yang gue temuin adalah agak sedikit sulit dan gue harus ngerjain sendiri. Dan sebenarnya harusnya gue bantuin dia gitu, meskipun itu contekan, tapi yang gimana ya bre, sama temen kan kita nggak bisa bilang kayak enggak gue mau kerja sendiri, lu kerjain aja gitu kan, gak enak kan gitu loh. Namanya pertemanan, gue yakin lu semua pasti punya konsekuensi di balik pertemanan. Nah gue adalah tipikal yang punya konsekuensi. Kalau misalnya udah teman ngomong gini dan gue bisa bantu ya gue bantu. Tapi nyatanya gue bohong di situ, gue bener-bener jahat di situ. Dan gue adalah tipikal yang parah, gue juga nggak ngerti karena gue hidup di lingkungan seperti itu, dan gue ya udah orangnya gitu. Dan setelah itu gue bener-bener bingung pas ngerjain, dan dia udah ngelemparin kertas kecil gitu, pergi dong kata dia, kok nggak bisa. Terus gue kayak ngeliatin, terus habis itu gue ngerjain lagi. Gue jahat banget, dan itu bener-bener gue ngebohong sama dia, mau bantuin tapi nggak bantuin. Dan akhirnya honestly gue nggak dipercaya lagi sama dia, padahal gue saling mutualisme sama dia. Kadang-kadang pelajaran yang gue nggak bisa dia bantu, kadang pelajaran yang dia nggak bisa gue bantu. Tapi kali itu gue nggak bantu dan pertemanan gue berakhir gara-gara kepercayaan. Yap, kepercayaan bisa ngancurin semuanya bray, sumpah. Itu dari cerita tadi banyak banget gue juga berbohong dan pertemanan gue juga rusak. Bahkan nggak itu aja, itu tentang teman, tentang hubungan. Wah gila, gue hubungan banyak banget bohongnya, sumpah. Gue jujur banyak banget bohongnya. Waktu gue sama mantan banyak bohongnya, kayak hal sesimpel kayak kamu lagi apa gitu. Harusnya kalau ditanya kayak gitu lagi apa, jawabnya ya udah seadanya, sebenar-benarnya. Dan gue ngomong enggak, lagi tiduran, padahal gue lagi mastakin cewek lain atau apa. Gue nggak jujur karena gue takut diputusin, itu intinya. Kalau pas gue pacaran, kalau pas gue waktu dulu kuliah itu berbohong, SMA gue belum pernah berbohong karena seingat gue adalah gue tipikal yang apa adanya. Tapi pas udah selesai SMA, pas kuliah gue banyak berbohong karena gue pengen lihat sama teman-teman gue juga gitu loh, kalau
gue tuh bisa diandelin, terus juga bisa dilihat, bisa dihargain. Nah dari itu gue banyak berbohongnya, dan banyak teman gue yang menghilang gara-gara gue berbohong, dan gue mengubah sikap gue di situ. Tapi enggak sikap gue dengan pasangan gue yang dulu, mantan gue banyak berbohong sampai, jujur ya, gue nggak tahu ya, tapi cowok fuckboy, bener ini cowok fuckboy ya, udah salah ngotot masih berbohong, masih nggak mau dianggap salah. Nah itu terjadi sama gue, sumpah. Gue juga nggak ngerti, tapi honestly kepercayaan itu bener-bener pas pacaran tuh gue nggak ada gitu loh. Dan biasanya cewek itu orang yang paling banget harus bisa dipercaya gitu loh. Kalau cewek ada tipikal yang orang memang harus bisa dipercaya gitu loh, omongan cowok. Dan gue ada tipikal yang nggak bisa dipercaya omongannya gitu loh, memang nggak bisa dipercaya sekali lagi. Dan gue belajar baru sekarang ini gue buat bisa dipercaya sama pasangan gue, karena sejujurnya adalah kalau lu udah niat berhubungan, komitmen, lu harus bisa jujur, lu harus bisa apa adanya. Nah di situ gue mulai apa adanya. Dan sebelumnya gue banyak berbohong, padahal gue ngechat cewek lain atau apa, karena gue nggak mau putus. Dan kenapa gue kayak gitu? Karena ada kebosanan. Ya ada kebosanan yang gue lakuin. Jahatnya itu fuckboy itu di hidup gue, gara-gara udah sekali bohong lu bakal keterusan bohong, udah ketagihan, sumpah udah kayak penyakit bohong itu. Makanya gue baru belajar setelah ya gue lulus kuliah, ternyata bohong itu gak ada gunanya, apalagi di kantor. Gue udah sama sekali ngerapin jangan pernah berbohong, karena sekali lu berbohong rusak karir lu di pekerjaan. Makanya gue gak mau berbohong. And anyway, gue banyak berbohong, gue belajar ke pasangan, dan akhirnya gue memulai yang baru untuk gak berbohong. Ke pasangan tuh harus hati-hati bro, apalagi cewek tuh, sekali lagi gue ingetin, adalah orang yang mempercayai pasangannya cewek lebih tinggi sensitivitasnya untuk percaya sama cowok. Dan bahkan cowok jarang banget bisa dipercaya omongannya. Ya menurut gue, saran gue sih ya untuk jadi cowok, ya udahlah bray, kalau lu mau selingkuh lu gak usah pacaran. Jangan jadi orang yang busuk, jangan jadi orang yang lu sok-sok mau dipercaya tapi lu gak bisa megang kepercayaan itu. Lebih baik lu enough, lu selesain, lu jujur aja kalau lu gak bisa. Tapi bang, gue gak mau putus. Ya itu, kalau lu gak mau putus ya lu gak boleh ngelakuin kayak gitu gitu loh. Itu udah konsekuensi bray, dan lu tuh bener-bener susah gitu buat ngomong kayak gitu tuh. Itu yang salahnya cowok. Please lah jadi orang yang bisa dipercaya, karena cewek mempercayai lu. Beberapa persen, hampir 80% cewek itu orangnya mempercayai. Makanya kasihan kalau disakitin, dia balik lagi, dia mempercayai lu. Jadi buat yang cowok, tolonglah belajar dari gue. Banyak banget orang yang gue sakitin, dan jangan sampai kena karmanya duluan. Kasihan. Kalau lu udah kena karma duluan, kasihan. Ya alhamdulillahnya gue belum kena karma, tapi jangan sampai lah. Makanya gue nggak mau ngelakuin berbohong lagi gitu, karena nggak wajar gitu loh. Sekali lu berbohong, pastinya lu bakal terus kesana berbohong, dan lu nggak bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan bisa mempercayai orang. Mungkin berat bisa mempercayai orang karena banyak banget orang bohong, tapi buatlah pikiran positive thinking aja, karena nggak ada untungnya bray lu ngebalas dendam ke orang lain dengan lu berbohong atau lu nggak dipercaya orang lain. Nggak ada untungnya. Lebih baik lu jadi orang yang menurut gue bisa dipercaya, karena kalau lu udah sekali berbohong itu kayak istilahnya lu makan makanan manis yang jarang ketemu makanan manis, sekali lu makan lu ketagihan. Entah apapun alasan lu, berbohong itu buat kebaikan dan apa, tapi tetap salah. Apalagi sama pasangan lu. Lebih baik lu rubah
yang udah berpasangan lu rubah deh, lu mulai jujur pelan-pelan meskipun itu sakit ketahuan ke sekarang, tapi seenggaknya lu udah coba jujur. Dan gue minta sesungguhnya kepada perempuan yang udah cowoknya jujur, tolonglah hargain sedikit aja, jangan lu putusin. Susah lo buat jujur itu, dia pengen jadi orang yang bisa dipercaya dan lu mempercayainya. Sebagai perempuan lo harus bisa mempercayai itu. Ya seenggaknya meskipun telat, meskipun sakit, tapi seenggaknya coba buat jujur, hargain aja. Karena gue belajar dari pasangan gue yang sekarang, gue banyak berbohong pun di akhir-akhirnya gue coba jujur meskipun sakit, dia terima. Gila, pasangan gue yang sekarang bener-bener kuat hati banget sih. Gue ngerasa itu bener-bener kuat hati. Dan anyway pun gue adalah tipikal yang merasa emang ngotot, kalau salah tuh ngotot, udah bohong ngotot lagi. Makanya gue ngubah itu, jangan jadi orang ngotot lagi, karena sumpah itu parah sih. Kalau lu udah jadi orang ngotot, sekali lu ngotot itu bakal berakibat fatal, berai, sumpah. Karena apalagi sama pasangan, lu udah ketahuan bohong masih aja ngotot, udah lah, lu kelihatan pecundang, sumpah. Lebih baik lu udah jujur aja, kalau udah ketahuan jujur deh, udah susah. Kalau udah, apalagi kalau lu punya pacar yang sensitifnya minta ampun, udah lah, lebih baik ini lu jujur aja lah istilahnya. Ini based on truth story gue loh, dokumenter gue gitu. Ya saran gue, jadilah orang yang bisa dipercaya. Meskipun mempercayai orang itu susah, seenggaknya kita mulai bisa jadi orang dipercaya dulu. Meskipun banyak yang udah membohong sama kita dan kita nggak percaya sama dia, ya sudahlah. Seenggaknya nanti kita bakal banyak lagi orang-orang yang bisa kita percaya dan mempercayai kita. Itu intinya. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang kepercayaan ataupun percaya di Ijom Podcast. Mudah-mudahan kalian dengerin ini ya, suka, dan boleh tekan like ataupun di subscribe. Kalau nggak suka ya udah di dislike. Dan kalau yang emang mau minta request cerita, boleh langsung email, ada descriptionnya di bawah, atau komen-komen yang pengen ada masukan, gue terima. Apapun masukan itu, mau jelek mau buruk, mau baik mau bagus, gue terima gitu. Oke, kalau mau cari juga Ijom Podcast ada di Spotify, tinggal klik kolom search, tulis Ijom Podcast, nanti kalian pilih yang mana tema yang kalian suka. Oke, sampai di sini dulu. See you next time and save